Selamat pagi. Jadi pemirsa, sebelum saya menyampaikan opini perihal gerak langkah Mulyono, saya mohon Anda untuk menonton video berikut sebentar. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mengatakan ini peradilan kita ini sudah darurat, pengadilan darurat. Oleh sebab itu Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat. Nggak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu. Mekanisme itu sudah busuk semua. Orangnya busuk, peraturannya busuk. Maksud saya, saudara, kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini. Namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa. Ya, tindak kriminal luar biasa korupsi. Nah, ini masalah kita. Nah, kita berharap karena tentu harus berharap kita harus mengapresiasi yang baik-baik juga, ya. Maka ya kita apresiasi Pak Prabowo sekarang tingkatkan lagi dong pidato-pidatonya itu, bahwa sampai hari ini nih masih tegas tuh di luar negeri, pokoknya Indonesia nggak boleh ada korupsi. Kita sikat ini di luar negeri. Nah, sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas. Karena ada menurut sebuah sumber A1 ketika ditanya, kata gimana nih caranya nangkap korupsi kakap itu, si pejabatnya bilang, Pak, kalau nangkap korupsi kakap itu gampang, kalau Bapak mau, uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Iya, kan gitu aja sebenarnya. Mau ndak Pak Prabowo ini naik, dan kita hargai pidato-pidatonya lah sebagai statement resmi pemerintah untuk memberantas korupsi. Itu saya kira tidak meragukan, dan dia tetap galak tentang itu. Mungkin dia masih mengatur, ini kan 6 bulan dulu janjinya, ini 2 hari lagi 6 bulan. Mungkin dia mengatur, ntar dulu ini ditahan dulu agar kalau ditindak ini tidak beraksi, ini ntar dulu, ini ditata dulu. Mungkin itu yang dimaksud 6 bulan oleh Pak Prabowo. Kita akan melihat ini minggu-minggu ke depan, mudah-mudahan ada perubahan. Demikian tadi testimoni atau opini, saya katakan opini saja, dari seorang tokoh bangsa. Ya, saya sebut saja sebagai salah satu tokoh bangsa, karena Pak Mahfud ini, Profesor Mahfud MD ini bukan hanya basicnya itu sebagai pengajar, pendidik, dosen, bahkan dosen di program studi ilmu hukum, ya. Jadi paham betul tentang seluk-beluk hukum di negeri ini, ya. Kemudian yang kedua, referensinya, Prof. Mahfud ini pernah berprofesi sebagai bekerja atau didaulat menjadi anggota DPR RI, legislatif. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua MK. Kemudian beliau juga pernah beberapa kali menjadi menteri. Dulu pertama di kabinetnya Gus Dur, kemudian berikutnya di kabinetnya Jokowi sendiri, ya. Nah, jadi pengalaman apa yang beliau pernah rasakan, pernah lihat, itu diungkapkan oleh yang bersangkutan, oleh Pak Mahfud. Nah, opini saya berkaitan dengan tema video pagi hari ini. Jadi saya mengajak generasi muda, Anda di Nusantara ini, Anda yang berusia 18 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas sampai usia 40 tahun. Karena mengapa demikian? Karena Andalah pemilik negeri ini selanjutnya. Andalah penerus negeri ini selanjutnya. Itu makanya saya khusus menyampaikan konten ini pada Anda yang berusia 17 sampai 40 tahun. Kalau yang usia 41 tahun ke atas itu sudah paripurna. Mereka semua sudah melewati fase puncak mereka. Tinggal bagaimana mempersiapkan pensiun mereka bagi yang waras. Jadi bagi yang waras, yang tidak waras mungkin terus mengeksploitasi diri dan lingkungannya untuk bahasanya itu maruk, rakus, rakah, ya. Tapi bagi mereka yang usianya 40 lebih, 41 lebih, dia akan mempersiapkan soft landing untuk persiapan pensiun. Kan begitu, karena sudah melewati fase puncak. Nah, karena video ini
dikhususkan kepada Anda yang usia 17 sampai 40. Maka yang ingin saya sampaikan, bahwa Anda semua pilihannya hanya dua. Diam, dilindas, atau Anda berbuat. Jadi kalau diam pasti dilindas, apalagi menjadi penonton pasif. Ya, maka dari itu Anda semua harus mencermati langkah gerak dari Mulyono. Kenapa demikian? Karena sebentar akan ada video-video lanjutan. Karena tidak bisa disangkal lagi kondisi hari ini karena hasil kerja Mulyono. Kinerja Mulyono yang banyak pihak, terutama mereka yang waras dan tidak rakus, tidak ada tendeng aling-aling untuk mengejar ke duniawi secara berlebihan, itu sudah bisa menyimpulkan bahwa kinerja Mulyono dampaknya terhadap 8 gatra itu sangat destruktif. Ideologi kacau balau, politik hancur berantakan, ekonomi terjun bebas, hukum dipermainkan, sistem pendidikan kacau balau, semuanya kacau balau. Bahkan pertahanan keamanan miris, demografi kita diserbu oleh penduduk dari entah berantah, sumber daya alam kita misalnya, batu bara, nikel, kemudian hasil-hasil laut di Maluku Utara, itu entah siapa yang menikmatinya. Termasuk tambang emas di Maluku, entah siapa yang menikmatinya. Jadi kondisi hari ini, astagatra kita itu betul-betul luluh lantak. Apalagi aspek hukum, sektor hukum atau aspek hukum. Itu sangat memprihatinkan. Sehingga pribadi saya menilai, Andalah yang punya gawe, hai generasi penerus 17 sampai 40 tahun. Pilihannya apakah Anda diam saja jadi penonton yang akan dilibas, atau Anda harus menggunakan nurani Anda, menggunakan tangan kaki Anda, menggunakan pikiran Anda, menggunakan badan Anda untuk segera mengambil langkah cepat. Ya. Kita tidak bisa lagi menyalahkan lembaga A, lembaga B, lembaga C, lembaga D. Kita tidak bisa lagi menyalahkan institusi pemerintah, sektor bisnis. Karena apa? Karena semua yang ada di dalamnya sudah ketakutan dan tersandera. Mereka semua korban. Mau yang di 3 pilar hukum, mau yang di Senayan parlemen, mau yang di yudikatif, mau yang di aparat penegak hukum yang lain. Mereka sebenarnya tidak salah, tetapi mereka semua terjebak dalam sistem yang didominasi oleh nominal atau uang. Kemudian mereka ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu karena faktor garansi. Ada sesuatu hal yang harus mereka bayar mahal untuk bisa memperoleh jabatan. Itu dugaan saya, itu tesis saya. Jadi kalau tidak begitu tidak akan dapat tempat itu. Jadi bisa ditengarai, bisa diduga Mulyono ini sudah memiliki power yang sedemikian besar. Logistiknya itu amat sangat besar. Bahkan dugaan saya itu sudah melampaui para naga. Sehingga siapapun tidak berdaya di hadapannya. Ya. Kecuali memang ada orang-orang yang tidak punya kepentingan tentang logistik tadi. Yang tidak punya kepentingan dengan jabatan. Orang-orang yang hanya lurus pada jalan Tuhan, jalan kebenaran. Dan itu pun jumlahnya tidak banyak. Kalaupun ada, mungkin orang-orang itu diamputasi. Anda lihat dengan mata telanjang bagaimana kasus Tom Lembong. Anda lihat dengan mata telanjang bagaimana kasus Sambo. Anda lihat dengan mata telanjang bagaimana kasus-kasus besar yang lainnya.
Adakah peristiwa-peristiwa hukum itu ditindak secara jujur dan adil, equity before the law? Mungkin bisa dikatakan tidak ada satupun sama sekali, terutama kasus-kasus besar. Nah, hai anak muda, melalui konten ini, channel ini, saya mohon kepada Anda semua yang berusia 17 sampai 40 tahun, ambil sikap kalian. Jangan sampai misalnya fenomena kabur aja dulu naik. Itu sama dengan meninggalkan masalah, lari dari masalah, hai anak muda. Jadi tidak ada pilihan. Dalam peradaban kehidupan di semesta ini, konflik itu biasa. Maknai konflik itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi dengan catatan tidak boleh ada kekerasan. Yang diperdebatkan adalah pikiran, yang diperdebatkan adalah konsep. Maka Anda semua harus memperdebatkan konsep-konsep yang bisa memperbaiki keadaan yang sudah sangat parah ini. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini sampai di mata Anda semua, hai anak muda di seluruh negeri ini. Karena ini sudah kita di persimpangan jalan. Di sosial media, Anda bisa baca, Anda bisa tonton bagaimana perkembangan kasus Papua yang diduga di sana sudah ada negara. Belum lagi kita lihat bagaimana fenomena di daerah-daerah lain, karena pada dasarnya negeri ini kaya raya. Daerah-daerah, elit-elit di daerah yang sudah pada titik tertentu jenuh, capek, bosan dengan kebijakan pusat yang tidak bisa melakukan perubahan. Dan bisa saja tokoh-tokoh di daerah itu ingin melepaskan diri. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka hai anak muda, dimanapun Anda berada, bersatulah. Perbaiki negeri. Amati gerak langkah Mulyono. Sedapat mungkin, Anda semua harus bisa menghentikan langkah Mulyono. Karena Mulyono inilah parasit. Karena Mulyono inilah perusak semuanya. Maka karena dia sebagai biang kerok, maka dia harus dihentikan. Demikian, selamat pagi. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan, ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Harap dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kok Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan nggak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Saya dengar Pak Jokowi dulu juga aktif di Mapala ya. Jadi teman-teman yang juga sama-sama dengan Pak Jokowi aktif di Mapala, bicaralah, terbukalah, supaya selesai ini. Capek rakyat dengan wacana-wacana seperti ini. Ini pembodohan buat masyarakat kita.
Ya, saya dulu kenal satu orang yang seangkatan dengan Pak Jokowi dari kehutanan. Namanya kalau saya tidak salah Anwar Sitanggang. Kayak Bung Anwar, kalau Bung mendengar ini, bicaralah. Apa? Iya, Pak Jokowi dulu adalah teman seangkatan Bung di kehutanan angkatan 80 masuknya. Bicaralah terbuka, perkenalkan diri. Ini tanggung jawab kita sebagai sesama alumni untuk meluruskan fakta ini. Ya. Ini media sosial digegerkan penemuan oleh investigasi salah satu akun namanya Opposite 6890, dan akun ini berhasil membongkar praktek besar produsen hoax terbesar se-Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum berbaju coklat. Karena si Opposite ini mendengarkan bocoran ya dari oknum dalam sendiri yang baru saja mengikuti pelatihan atau training. Nah, di situ ada kabar setiap Polres dikabarkan ada 100 polisi yang direkrut di training. Nah, ternyata betul setelah dicek di situ, ternyata ini terkoneksi dengan satu akun yang disebut sebagai alumni Sambar ini. Saya awalnya tidak percaya, tapi ternyata tadi saya ketemu IT saya. Coba IP yang terdaftar di BUIS ini coba dimasukkan ke sistem kita. Betul nggak ini beralamat di Mabes Polri? Ternyata betul. Akun daripada alumni Sambar ini hanya memfollow satu orang. Itu adalah akun Pak Jokowi. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban. Seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya. Mohon jangan diedit. Disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak-anak muda nggak boleh takut.